Siapa namanya? Ulan. Bulan? Iya. Bulan siapa? Ulan Bintang. Bulan itu bulan. Bulan siapa namanya? Mayastika. Bulan Mayastika. Oke, Iya, silakan baiklah. duduk. Oke. Bulan Tolong Mayastika. diterangin dulu ini bagaimana ceritanya. Langsung cerita aja ya, Pak ya. Kan kalau orang curhat biasanya harus empat mata gitu, Pak. Oh, gitu. Face to face. Jadi dia mau cerita sama saya. Cerita, jadi Bapak tolong dengerin ya. Saya dengerin Ya. cerita. Jadi kan harus ada pada depan, cuman berdua doang. Yang lain pada pulang. Mana sih? Orang curhat tuh. Oh iya, Ya, udah, Pak. ya udah. Ditinggal dulu ya, Bulan. Iya, Mbak. Oke, Bulan. Tadi katanya mau cerita apa? Jadi saya mau cerita ada seseorang yang terkenal di Yogyakarta. Namanya cukup besar di Yogyakarta. Orang yang terkenal di Yogyakarta. Iya. Namanya? Iya. Oke, siapa itu? Namanya Gunjek. Namanya Gunjek. Iya. Oke, ceritain saya Gunjek ini siapa ini? Katanya ini orang ini banyak tahu namanya, cuman kalau kenal belum tentu kenal. Orang banyak tahu namanya karena mungkin mereka tahu dengan perasaan segan ataupun takut, tapi namanya ini cukup besar karena beliau juga katanya sih preman gitu di Yogyakarta. Preman di Yogyakarta. Iya. Preman tapi terkenal. Iya. Nah, premannya ini ngapain aja dia? Berantem kah atau apa kah? Berantem katanya iya. Terus kayak punya semacam geng gitu di Yogyakarta yang cukup besar. Geng preman juga? Iya, punya teman-teman yang cukup banyak. Oh, oke. Jadi preman di Jogja nih. Berarti ditakutin orang dia nih. Iya, katanya sih gitu. Ditakutin orang. Oke. Terus si Gunjek ini masih ada sekarang? Udah meninggal tahun 2010. Udah meninggal tahun 2010. Oke. Nah, terus apa? Katanya berarti si Gunjek ini orang-orang kalau orang Jogja takut sama dia. Iya, katanya takut atau segan atau hormat. Takut, segan, hormat. Iya. Oke. Pernah berantem di jalanan? Kurang tahu sih tuh. Dengar-dengar sih gitu. Dengar gitu. Iya. Tapi ada bahayanya nggak nih orang? Oh, orang ini selain karena dia terkenal sebagai preman, dia terkenal juga sebagai orang yang baik. Dia ini sangat ramah sama siapa aja di Yogyakarta. Hampir semua orang di Malioboro kenal nih sama yang namanya Gunjek. Tapi preman? Iya. Tapi orang takut? Iya, orang takut, orang segan, orang hormat juga. Berantem juga apa juga gitu? Tapi baik? Iya, tapi baik. Jadi dia ini terkenal di Malioboro karena dia dulu salah satu aktivis yang ngebantu pedagang-pedagang angkringan. Karena dulu isunya di Malioboro, pedagang angkringan ini nggak boleh lagi jualan di sana kan. Kemudian dia salah satu orang yang penggerak di Jogja. Banyak sih aktivis dari kalangan mahasiswa, dari sekitar penduduk Malioboro, dari pedagang angkringan itu sendiri yang memperjuangkan hak mereka buat berjualan di angkringan itu. Salah satunya karena itu, kemudian dia juga bangun beberapa masjid di kota Yogyakarta gitu. Dan dia juga ngebantu bikin semacam diskusi sama mohon maaf PSK di Yogyakarta sama saudara-saudara kita yang transgender buat diskusi mengenai gimana sih caranya buat hidup yang lebih baik selain dari hidup sebagai PSK ataupun sebagai waria. Tapi dia preman nih, beneran preman. Iya. Dia punya keluarga, istri, anak. Punya. Nah, gimana itu keluarga, istri, anaknya gimana? Anaknya pertamanya nggak tahu tuh kalau bapaknya preman. Nggak tahu kalau bapaknya preman. Iya. Nah, terus taunya dari mana? Taunya karena dia waktu masih kecil nih pernah rumahnya jadi didatengin kayak sekelompok orang gitu, terus kaca semua dihancurin. Nah, dari sejak itu dia mikir kenapa nih ada orang yang datang ke rumah terus ngerusak rumah. Habis itu dia lihat nih waktu naik mobil berangkat sekolah, di bawah kursi mobil itu ada kayak senjata gitu. Terus Senjata apa itu? Senjata tajam ya. Oke. Terus dia tanya nih sama ibunya, ini punya siapa kayak gitu. Terus ibunya jawab, ini punya bapak, punya teman-teman bapak gitu. Dan sejak itu dia mulai berpikir apa sih pekerjaan ayahnya ini, karena beliau juga katanya kalau bangun tuh siang, terus
kalau tidur tuh dari pagi, terus kalau beraktivitas tuh baru malam gitu. Anaknya pernah lihat berantem bapaknya dan sebagainya? Belum pernah kalau berantem. Tapi pernah lihat aktivitas premannya bapaknya? Pernah lihatnya karena ini banyak orang ke rumah yang badannya serem-serem gitu, terus mereka bawa senjata, terus mereka tuh perginya malam gitu loh, setelah jam 9, jam 10, kayak gitu. Nggak stres tuh anaknya, nggak malu anaknya? Bingung sih pertamanya, kayak selalu mikir ini apa sih, mereka ini ngapain sih, kayak gitu. Selalu banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan, tapi nggak apa-apa anaknya, nggak malu, nggak apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi hidup sebagai kamu siapa? Kamu nih apanya? Kamu cerita ini apa? Wartawan atau siapa kamu? Saya putrinya Pak Gunjek. Kamu anaknya? Iya. Kamu anaknya dia? Iya. Tapi Pak Gunjeknya udah ada kan? Udah nggak ada. Sudah tidak ada. Tahun 2010 yang meninggal. Nah, saya tanya-tanya, kamu anaknya tiba-tiba orangnya datang, saya dipukulin lagi. Bisa jadi sih itu. Bisa jadi. Cika! Sore! Oh ya. Kenapa Pak? Kamu lain kali coba cari tahu dulu. Apa tuh Pak? Ini ada orang yang cerita tentang preman. Ya. Serem. Ya. Emang. Saya nanya-nanya. Ya. Dia anaknya. Kenapa Pak dejavu ya? Kalau bapaknya masih ada, gimana hidup saya urusannya? Bapak tahu kan bapaknya ternyata bukan preman? Tahu kan? Preman Udah tahu kan? bapaknya? Ternyata bukan preman Pak, bapaknya itu. Ya kan? Preman kan? Iya. Ternyata saya bapaknya itu adalah anggota Badan Intelijen Negara. Intel Pak. Gitu. That's why Bapaknya Intel. melakukan itu. Iya. Tapi berperan sebagai preman. Iya. Wow. Oke. Kita lanjut lagi setelah ini kalau gitu. Jangan marah-marah tetap di kita. Wawan Mayastika terlihat seperti perempuan pada umumnya. Namun di balik kesederhanaannya, Wulan menyimpan banyak cerita tak terduga. Ia adalah anak dari seorang preman yang terkenal di kawasan Yogyakarta, Agus Joko Lukito, atau yang sering dikenal sebagai Gunjek. Semasa kecil Wulan penuh dengan pertanyaan mengenai pekerjaan ayahnya yang banyak dihabiskan di malam hari dan istirahat di siang hari. Namun siapa sangka, di balik profesi premannya terdapat banyak jasa terhadap negara ini. Beberapa di antaranya adalah 18 bangunan masjid yang telah berdiri kokoh. Tak hanya itu saja, Gunjek juga tergabung dalam anggota Badan Intelijen Negara. Jadi kalau dari cerita kamu, ayah kamu itu sebenarnya adalah Intel, polisi. Iya, dia salah satu agen di Badan Intelijen Negara. Dari BIN? Iya. Oke, tapi menyamar menjadi preman? Iya. Kamu gimana waktu hidup? Kan kamu nggak tahu itu sebenarnya? Saya nggak tahu sampai sekitar kelas 2 SMP gitu saya baru tahu. Oke. Dikasih tahu pada saat? Jadi waktu itu saya kan sering ngambek sama Babe karena beliau ini kalau misal lagi jalan sama saya tuh suka bikin masalah gitu istilahnya, terus bikin saya kayak gak nyaman, terus saya selalu protes kenapa sering gak ada waktu sih buat keluarga kayak gitu, kenapa dia tuh juga sering keluar kota kan, terus kayak seminggu tuh mungkin hanya 2 hari di rumah dan 2 hari tuh siang buat tidur, terus baru aktivitas malam, kan kebalik sama kita. Jadi saya tuh sering protes kok Babe ini nggak pernah ada waktu buat aku. Terus suatu hari mungkin karena saya sering ngambek, Bikin masalahnya apa di depan kamu? bikin masalah ini salah satunya kalau lagi kan paling sering jalan ke Malioboro, terus Babe ini naik mobil kan, nah di sana tuh kalau malam minggu selalu penuh parkiran dan Babe tuh parkir di tempat yang dilarang parkir. Terus dia tabrak tuh palang parkirnya kan, saya udah nggak suka itu. Terus dia turun ditegur sama tukang parkirnya, bapak jangan parkir di sini. Terus bapak saya malah nggak terima,
karena dia bilang saya nggak dapat tempat parkir. Terus mungkin karena si bapak tukang parkir ini nggak tahu sama bapak saya, terus bapak tukang parkir ini ngotot gitu, bapak nggak boleh parkir di sini pokoknya. Terus bapak itu malah telepon teman-temannya, terus mereka datang gitu, terus mereka ngebentak-bentakin si bapak tukang parkir ini. Saya kan nggak suka apa yang saya lihat di situ kan. Terus Malu kamu? iya, saya malu karena menurut saya tuh bapak saya yang salah gitu. Terus saya pulang jalan kaki, terus Kamu pulang jalan kaki? iya saya pulang jalan kaki, terus bapak nyusulin, terus dia minta maaf gitu. Maaf ya kayak gitu, nggak kayak gitu lagi dia bilang. Terus saya bilang saya nggak mau pergi lagi sama babe kalau babe kayak gitu. Terus babe bilang iya nggak akan kayak gitu lagi. Dan akhirnya dikasih tahu? Ya itu karena saya ngambek, kayak saya ngambek tuh lama, jadi kalau saya ngambek tuh nggak saya ajak omong gitu kan. Terus beliau sini duduk bareng sebentar, terus babe mau ngomong cuma berdua itu. Terus kemudian dia nunjukin kartu dia anggota BIN itu, dia bilang ini loh pekerjaan babe yang sebenarnya, kamu jangan malu ya punya ayah kayak babe, dia bilang kayak gitu, kamu harusnya bangga. Terus habis itu saya semakin dekat sama bapak saya jadi udah semua teka-teki itu terpecahkan. Kamu nggak kaget? Saya pertama kaget sih, kayak masa sih kayak gitu kan. Terus iya benar, terus semua akhirnya kayak masuk akal gitu kenapa dia sering pergi keluar kota. Terus saya juga pernah lihat dia punya mukena warna hitam semua gitu. Terus waktu saya tanya dulu tuh, ini buat apa sih kayak gitu, ngapain sih babe beli kayak gini. Terus dia bilang oh ternyata itu kayak buat nyamar gitu loh, kalau dia Jadi perempuan. di daerah, iya jadi perempuan pakai mukena hitam gitu. Dan itu diberitahu pada saat berapa lama sebelum meninggal? 2 tahun sebelum meninggal. Jadi kamu dekat hanya 2 tahun terakhir? Iya. Sedih sekali dong kamu nggak tahu? Iya, sedih sekali. Saya cuma diberi waktu 2 tahun buat akhirnya benar-benar Mengenal. kenal sama babe kayak gitu. Nangis nih saya. Kalau babe ada di sini kamu ngomong apa? Saya mau bilang kalau saya ini saya nggak pernah malu punya ayah babe. Saya bangga banget punya ayah kayak babe. Udah. Saya minta maaf kalau dulu sering-sering ngambek karena saya nggak tahu sebenarnya alasannya kenapa. Saya nggak tahu dia pekerjaannya apa. Maaf banget kalau Ulan dulu sering ngambek sama babe. Gitu. Dan di masa 2 tahun kamu mengenal ayah kamu, Iya. hal apa yang paling kamu ingat? Yang paling selalu berkesan tuh ketika jalan berdua terus makan, dia tuh selalu enak diajak diskusi apapun. Dia sangat punya pemikiran yang terbuka terhadap apapun, kayak politik, agama, tentang seni. Dia tuh sangat menyenangkan. Dimanapun saya jalan sama dia tuh, orang tuh dia tuh kan punya magnet gitu loh, bisa menarik banyak orang di situ. Itu sih yang menurut saya. Meninggalnya kenapa? Karena kanker kelenjar getah bening. Kamu ada di sana pada saat itu? Iya, di rumah sakit selalu menemani. Ada pesan ayah buat kamu terakhir? Dia nggak ada sih, karena dia mungkin juga tidak terprediksi, kayak tidak menyangka bahwa akan secepat itu. Keluarga juga semua shock ketika kok dipikir akan sembuh, ternyata malah meninggal saat itu. Artinya kamu menyesal sekali dong ya, bahwa kamu pernah membenci orang yang kamu tidak kenal bahkan siapa. Iya, itu buat pelajaran terbesar di hidup saya sih. Nah, kalau kamu bisa ngambil, ini kan orang-orang pada nonton semuanya, kamu ngalamin hal ini selama hidup kamu, lalu 2 tahun terakhir kamu baru tahu siapa ayah kamu, kerjanya dan sebagainya. Kamu dapat apa yang kamu pelajari dari semua ini?
Yang pertama itu, Babe ini sebenarnya selalu menekankan jangan pernah bersikap judgmental gitu. Jangan pernah menilai orang hanya dari permukaannya aja. Jadi itu pelajaran yang terbesar sih yang saya dapat, bahwa saya harus lebih mengenal orang sebelum bisa menilai dia gitu. Jadi jangan menilai orang hanya karena permukaannya saja. Iya, jangan hanya karena permukaannya saja kita langsung bisa menjudge orang itu seperti apa. Kalau bisa putar balik waktu, Kalau bisa putar balik waktu, saya akan lebih sabar, nggak ngambekan lagi sama Babe. jadi sekarang kamu tinggal sama siapa? Sama ibu, sama kakak. Sama ibu sama kakak. Kangen sama ayah? Setiap hari. Setiap hari. Oh ya? Nah, kamu kan tadi cerita tentang ayah kamu yang ribut sama tukang parkir dan sebagainya gitu kan. Kamu cerita hal-hal yang nggak menyenangkan tadi. Tapi yang paling menyenangkan kamu pada saat sama ayah kamu apa yang kamu lihat? Yang paling menyenangkan tuh sebenarnya ini juga mengandung masalah sih. Cuman itu yang paling berkesan. Jadi saya pernah nonton teater bareng Babe ini teater temannya Babe, namanya Cak Nun. Kemudian waktu masuk di dalam tuh ada satu tempat di tengah yang belum didudukin orang-orang. Babe tuh langsung, ayo duduk situ aja biar enak lihatnya, ini paling enak. Ternyata tempat itu tuh sudah dipesan buat salah satu pejabat di Yogyakarta. Terus Babe ini protes. Babe ini didatengin sama panitianya kan. Terus dibilang, Bapak jangan duduk di situ, itu buat tamu undangan. Terus siapa tamu undangannya? Terus juga kita sama-sama bayar tiket, kenapa nggak boleh duduk di sini? Babe bilang kayak gitu. Terus menurut saya itu sih, saya bisa lihat bahwa penting buat kesetaraan, walaupun kamu pejabat, mungkin keistimewaan itu bukan sesuatu hal yang apa ya, kalau pejabat tuh nggak harus diistimewakan gitu loh. Menurut Babe ya udah setara, kita semua sama-sama beli tiket. Kenapa yang lain nggak boleh dapat tempat duduk yang view-nya paling bagus kayak gitu sih. Dan akhirnya karena Babe lihat saya udah ketakutan sama malu, terus semua orang kan lihat ke situ karena suara Babe juga keras kan. Terus saya bilang, udah yuk Be, cari tempat lain aja. Tapi sebenarnya saya juga setuju tuh sama Babe saya, cuman kan nggak enak kan ketika itu diliatin banyak orang dan berargumen sama panitianya. Oh, baik. Jadi intinya yang mau kamu sampaikan ke orang-orang di sini adalah jangan menilai seseorang hanya dari permukaannya saja. Hanya dari permukaannya saja, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan dan kita tidak pernah ada di sana ya. Terima kasih banyak Wulan. Sama-sama. Terima kasih buat ceritanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua dari ceritanya Wulan. Saya lanjut lagi, saya satu, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.